Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Hijradi Muharram dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, saya akan memaparkan ide saya tentang aplikasi mobile untuk perumahan, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bapak Freddy Kurnia Wijaya, Eskom. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aplikasi yang saya rancang sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topik yang akan kita bahas, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan aplikasi mobile. Jadi, aplikasi mobile atau mobile application adalah aplikasi yang dikembangkan untuk perangkat lunak genggam kecil, hanya genggam kecil, yang mana perangkat lunak genggaman kecil ini seperti ponsel, smartphone, dan sebagainya. Aplikasi mobile dapat datang preloaded pada perangkat genggam serta dapat didownload oleh pengguna dari aplikasi toko resmi atau internet. Sedangkan menurut para ahli, salah satu pendapat dari para ahli yang saya ambil yaitu menurut Bentley, aplikasi mobile adalah sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau bagaimana suatu proses perangkat lunak itu berjalan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu ukurannya yang kecil. Jelas kalau berbicara soal handphone atau smartphone itu memiliki ukuran yang kecil, di mana konsumen menginginkan perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Yang kedua yaitu memori yang terbatas. Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penulisan program untuk berbagai jenis dari perangkat ini. Dengan pembatasan jumlah dari memori, pertimbangan-pertimbangan khusus harus diambil untuk memelihara pemakaian dari sumber data yang mahal ini. Nah, yang ketiga yaitu daya proses yang terbatas. Seperti hard disk, RAM, dan juga RAM, Anda dapat menemukan mereka dalam ukuran yang pas dengan sebuah kemasan kecil, yaitu smartphone atau ponsel tadi. Yang keempat, konsumsi daya yang rendah. Perangkat ini harus menghemat daya karena mereka berjalan pada keadaan di mana daya yang disediakan dibatasi oleh baterai ponsel atau smartphone. Yang kelima, kuat dan dapat diandalkan. Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, mereka harus cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan gerakan dan sesekali beberapa tetesan dari air kan. Nah, yang keenam yaitu konektivitas yang terbatas. Perangkat mobile memiliki bandwidth yang rendah. Beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung. Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi wireless. Yang ketujuh yaitu masa hidup yang pendek. Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik. Kebanyakan dari mereka selalu menyala. Coba ambil kasus sebuah handphone, mereka booting dalam hitungan detik, dan kebanyakan orang tidak mematikan handphone mereka bahkan ketika malam hari. Nah, selanjutnya setelah kita membahas dari karakteristik perangkat lunak, yaitu yang akan kita bahas yaitu kategori dari platform perangkat lunak itu sendiri. Yang pertama yang kemarin sempat booming yaitu BlackBerry, di mana perangkat ini mendominasi pasar smartphone di wilayah Amerika Utara, bersifat multitasking dengan mendukung kinerja umum seperti telepon, SMS, web browsing, internal faxing, layanan push email, dan layanan
nirkabel lainnya. BlackBerry didesain dengan optimasi thumbing atau jempol untuk mengetik. Nah, yang kedua yaitu yang dari dulu hingga sekarang ini menjadi brand atau sistem operasi yang sangat diminati oleh banyak orang, yaitu iPhone OS, operating system. iPhone dan iPod Touch SDK, platform ini menggunakan bahasa program Objective-C yang berbasis C. Belakangan ini macOS X 10.5 juga menggunakan Objective-C, dan platform lain tidak banyak yang menggunakan bahasa ini. macOS menggunakan bahasa ini untuk membuat program pada produk iPhone. Nah, yang ketiga yaitu brand atau platform yang sangat banyak digunakan oleh orang, entah itu dari kalangan atas, dari kalangan bawah, atau menengah atas, menengah bawah, yaitu Android. Android ada produk platform keluaran Linux dari perusahaan Open Handset Alliance atau perusahaan Open Handset Alliance. Ini terdiri dari 34 anggota seperti Google, Motorola, T-Mobile, HTC, dan Qualcomm. Android diprogram menggunakan bahasa Java untuk mendukung software besar dari 34 anggota. Hardware perusahaan telekomunikasi dan kernel Linux lainnya digunakan untuk hardware abstraction layer atau HAL. Yang keempat yaitu Symbian. Symbian ini hanya khusus didesain untuk perangkat mobile dan termasuk ke dalam sistem open source yang bersifat multitasking, real time, baik pada resource system sehingga dapat mengoptimalkan kerja sistem, menghemat baterai dan penggunaan memori handphone. Yang kelima yaitu Java Me. Jenis platform ini biasanya menghasilkan aplikasi portable, namun ada beberapa perangkat hardware tertentu membuat aplikasi Java menjadi tidak portable. Nah, kelima platform ini adalah sebagian kecil dari seluruh platform yang ada di dunia ini. Masih banyak platform lain yang mungkin lebih baik dibanding platform ini. Tapi saya hanya menjelaskan 5 saja platform yang secara umum dikenali oleh banyak orang. Setelah semua penjelasan tersebut, akan dilanjutkan membahas studi kasus yang saya buat pada perumahan Gria Duta Asri di Talang Betutu, yang mana terdapat masalah dalam perumahan ini, yaitu tentang sistem pembayaran yang masih manual dalam jadwal iuran jaga malam. Terdapat juga keterlambatan dari si pemilik rumah dalam melakukan pembayaran, dan kekurangannya informasi pemilik rumah yang tidak ada di rumah. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pada ilustrasi pertama, si penagih datang ke rumah pemilik rumah untuk menagih uang jaga malam, namun tapi pada kasus penagihan pertama ini tidak ada kendala apapun. Si pemilik rumah memberikan uang jaga malam itu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan jadwal yang berlaku. Nah, untuk kasus kedua, yaitu si penagih mendatangi rumah lain, di mana di rumah tersebut hanya terdapat seorang kakek yang merupakan orang tua dari pemilik rumah itu, dan si kakek tidak memiliki uang tunai ataupun uang cash. Terlebih lagi tidak mempunyai e-banking maupun mobile banking untuk melakukan pembayaran kepada si penagih. Nah, ini merupakan problem yang dialami oleh si penagih. Yang ketiga, yaitu si penagih mendatangi rumah selanjutnya untuk kasus rumah ini, penagih mendapatkan masalah karena si pemilik rumah adalah ibu rumah tangga, yang mana dia tidak memiliki uang cash pada saat itu, jadi hanya bisa melakukan pembayaran via e-banking atau mobile banking. Namun di sini kendalanya bukan dari si pemilik rumah yang tidak memiliki e-banking ataupun m-banking, tetapi dari si penagih yang tidak memiliki e-banking atau m-banking pada saat itu. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus yang paling sering terjadi di perumahan Gria Duta Asri pada Talang Betutu.
em, tidak dapat menjumpai pemilik rumah dikarenakan pemilik rumah sedang tidak ada di rumah, dan si penagih pun tidak tahu harus menghubunginya melalui apa, karena waktu adanya perkumpulan kemarin, perkumpulan tentang rapat untuk melakukan jaga malam itu dilakukan via offline atau rembukan musyawarah dan mufakat. Nah, hal ini menjadi problema dari si penagih, namun si penagih mendapatkan informasi yang hanya sedikit dari beberapa tetangga, dan tetangga juga tidak memiliki kontak dari si pemilik rumah. Dan dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembayaran dari jaga malam itu sangat penting. Nah, solusi dari permasalahan yang terjadi tersebut adalah dengan cara membuatkan sebuah program aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah. Aplikasinya simple, tidak memiliki iklan, sehingga memperkecil kemungkinan terkena virus. Memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan pengguna dari aplikasi ini, yang pasti harus memiliki keamanan data yang terjamin. Dapat mempermudah segala jenis transaksi yang ada di dalam aplikasi maupun kegiatan di dalam perumahan. Memiliki fitur berita yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pemilik perumahan di Geria Duta Asri tentang kejadian atau kegiatan yang diadakan di dalam komplek perumahan tersebut. Dan yang terpenting adalah aplikasinya dapat menjadi media silaturahmi. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum membuat aplikasinya, saya melakukan sedikit riset, yaitu pengumpulan data terlebih dahulu untuk menentukan apakah aplikasi ini layak untuk dikembangkan atau tidak. Layak untuk dikembangkan atau tidak. Selanjutnya yaitu data yang saya kumpulkan dari responden yang ada, yaitu kurang lebih sekitar 50 data responden yang sudah terdata dan dapat dilihat pada diagram di samping. Itu merupakan persentase dari orang yang memiliki rumah di perumahan atau komplek perumahan. Tidak setiap orang bertempat tinggal di komplek perumahan. Ada juga orang yang bertempat tinggal di lahan pribadi dan di rumah pribadi tanpa perkumpulan perumahan komplek lainnya. Nah, hal ini juga dimaksudkan agar pembuatan aplikasi ini menjadi standarisasi atau menjadi media agar fitur ini dapat dimiliki oleh setiap rumah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya bermaksud mengembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi yang ramah lingkungan dan mudah dimengerti oleh banyak orang, mulai dari anak-anak, umur dewasa maupun orang tua, sehingga dapat mempermudah segala aktivitas maupun kegiatan yang ada di perumahan tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi ini hanya ditujukan, ya benar, untuk tujuan market atau tujuan dari pengembangan aplikasi ini hanya berpusat untuk terkhusus kepada orang yang memiliki tempat tinggal di perumahan. Mengapa demikian? Karena di dalam perumahan itu terdapat berbagai macam fitur dan kegiatan yang tidak diketahui oleh pemilik rumah itu sendiri yang bertempat tinggal di perumahan, sehingga hal ini menjadi permasalahan juga di dalam perumahan tersebut. Mengapa hanya di perumahan saja? Dikarenakan saya ingin menjadikan aplikasi ini sebagai solusi atas masalah yang muncul di perumahan dan memperkhususkan jangkauan agar tidak terlalu luas dan mengganggu beberapa pihak penting lainnya, sehingga hanya terkhusus kepada perumahan dan tidak untuk lingkungan luar ataupun tempat kerja di kantor maupun di kampus ataupun di sekolahan. Untuk aplikasi ini juga saya rasa untuk saingan dari kompetitor aplikasi yang saya bikin ini atau yang akan saya kembangkan ini, saya belum menemukan adanya aplikasi yang serupa ataupun yang mirip dengan apa yang saya rancang.
Jadi saya rasa untuk pengembangan aplikasi ini agak lumayan aman karena tidak mengganggu atau bersaingan dengan aplikasi lain. Namun di sini mungkin ada sedikit kesamaan tentang aplikasi Gojek, Grab maupun Shopee Food, dikarenakan di dalam aplikasi ini terdapat fitur belanja. Namun fitur belanja ini hanya kurir yang mengantarkan pesanan itu orang dari perumahan itu sendiri, dan untuk fitur belanjanya pun hanya dan untuk fitur belanjanya juga hanya terkhusus untuk orang yang tinggal di perumahan itu. Jadi aplikasi ini tidak akan menampilkan berita jual beli yang ada di luar perumahan, sehingga aplikasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, entah itu dari si pemilik rumah maupun si pemilik jualan atau pebisnis yang ada di perumahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah produk dari aplikasi yang akan saya kembangkan, yaitu aplikasi Greaduta Asri. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi jenis perangkat lunak mobile device yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan para pemilik rumah yang bertempat tinggal di perumahan atau komplek. Aplikasi ini dirancang atas permasalahan yang sering muncul di perumahan Greaduta Asri. Oke, akan sedikit saya jelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Sedikit gambar yang terdapat di dalam aplikasi yang telah saya rancang, yaitu yang pertama memiliki fitur belanja. Sebentar, saya cari dulu. Oke, nah fitur belanja di sini, fitur belanja adalah fitur yang mana si pengguna aplikasi dapat melihat toko apa saja yang ada di perumahan tersebut dengan metode pembayaran COD atau cash on delivery, dengan menerapkan kurir yang ada di perumahan tersebut. Jadi tidak ada bekerja sama dengan aplikasi pihak ketiga, dikarenakan aplikasi ini hanya digunakan untuk perumahan saja. Nah, kurir tersebut akan menjadi media pengantar untuk produk yang dipesan. Yang kedua yaitu fitur jaga malam. Fitur jaga malam ini akan menampilkan jadwal orang yang jaga malam dan tagihan dari uang jaga malam setiap bulan. Terdapat metode pembayaran COD dan via mobile banking. Yang ketiga yaitu fitur acara atau fitur berita, di mana pada fitur ini lebih berfokus untuk menampilkan agenda atau kegiatan apa saja yang sedang diadakan untuk mempermudah melihat kegiatan tersebut apakah itu merupakan informasi yang berguna ataupun tidak, dan akan menampilkan informasi tersebut secara detail. Gambar di samping merupakan bagian dari aplikasi yang sudah saya kembangkan, yang sudah saya rancang belum saya kembangkan, telah memiliki fitur kelengkapan yang cukup matang, mulai dari beranda hingga metode transaksi dan catatan pembelian sudah dirancang sebagaimana mestinya, dan diharapkan cukup baik untuk dikembangkan menjadi aplikasi. Di aplikasi ini juga memiliki fitur yang mana kita akan mengetahui setiap pemilik rumah yang sudah membayar iuran jaga malam itu di bulan berapa saja atau di bulan apa saja pada tahun itu. Contohnya, pada tahun 2021 saya melakukan pembayaran dari bulan Januari hingga bulan Agustus, dan itu akan muncul di dalam beranda aplikasi tersebut bahwasanya saya sudah membayar selama 8 bulan dari 12 bulan dalam setahun. Nah, pada saat setiap akhir bulan atau setiap pembayaran 12 bulan itu lunas, aplikasi ini akan mereset ulang kembali ke awal agar menampilkan informasi bahwasanya di bulan 1 ini merupakan awal dari tahun baru, yang mana pembayaran juga harus dimulai lagi dari awal, yaitu dimulai lagi dari awal bulan, yaitu bulan 1, bulan Januari. Nah,
akan juga ditampilkan bulan berapa saja yang telah dilunasi untuk pembayaran iuran jaga malamnya. Oke, selanjutnya yaitu ini saya akan sedikit mempresentasikan, sedikit menampilkan hasil dari aplikasi yang telah saya rancang, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang telah saya rancang dengan sedetail mungkin. Yang pertama yaitu dari beranda aplikasi. Di sini memunculkan berbagai macam informasi di dalam beranda itu, dan di bagian bawah terdapat tools atau tombol yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penggunaan aplikasi ini. Dan juga telah saya tunjukkan ini fitur dari jaga malam maupun metode pembayarannya, dan ini juga tampilan dari fitur acara. Sebenarnya untuk mempermudah penggunaan, tampilan dari setiap fitur itu tidak jauh berbeda, hanya memiliki beberapa poin yang lebih menciri khaskan fitur masing-masing. Seperti fitur jaga malam itu kan akan menampilkan foto dari atau akan menampilkan foto dari orang yang akan melakukan jaga malam. Nah, yang kedua yaitu untuk fitur acara itu akan menampilkan foto acara apa yang akan dilaksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian hingga jam sekian. Itu akan ditampilkan pada fitur acara. Selanjutnya itu untuk fitur belanja. Di fitur belanja ini hanya memiliki gambar tentang produk apa yang dijual di fitur ini, sehingga dari pemilik rumah yang lain dapat memilih ingin membeli produk apa di fitur belanja ini. Dan untuk metode pembayarannya itu tadi yaitu kan menggunakan metode pembayaran COD, cash on delivery. Dan kurir yang akan mengantarkan pesanan tersebut adalah orang setempat atau salah satu penghuni dari pemilik rumah yang bertempat tinggal di perumahan yang sama, sehingga tidak ada kerjasama atau hubungan dengan aplikasi ketiga seperti Gojek, Grab maupun Shopee Food. Oke, selanjutnya yaitu akan saya bahas tentang BMC atau Business Model Canvas. Dimana yang pertama yaitu akan saya mulai dari Key Partners, yaitu tim rancang bangun sistem. Yang Key Partnersnya adalah tim rancang bangun sistem. Yang kedua yaitu Key Activities, yang mana untuk metode pemasarannya akan dilakukan dengan cara sosialisasi dan demonstrasi. Untuk melakukan penjelasan seputar aplikasi akan diadakan sosialisasi dan demonstrasi kepada warga sekitar. Dan untuk kayak researchnya yaitu menggunakan laptop, internet dan smartphone. Ini akan menjadi alat dalam menggunakan ataupun mengembangkan aplikasi yang akan saya kembangkan. Yang selanjutnya yaitu value proposition adalah yaitu mudah untuk digunakan dan dapat menjadi media silaturahmi yang baik, free untuk di-download. Nah, maksud dari free untuk di-download ini, aplikasi ini akan saya upload di Play Store ataupun toko resmi aplikasi lainnya agar dapat di-download secara gratis. Namun sebelum pengembangan aplikasi ini akan saya berikan sedikit omongan kepada pihak yang bersangkutan bahwasanya dalam pengembangan aplikasi ini memerlukan dana dan dana itu tidak gratis. Yang selanjutnya itu customer relationship. Pertanyaan kenyamanan menggunakan aplikasi setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi aplikasi ini
Jadi saya akan memberikan sedikit kuesioner setiap akhir bulan ataupun beberapa bulan sekali tentang kenyamanan dalam menggunakan aplikasi ini. Dan akan adanya media komunikasi di dalam aplikasi ini sehingga dapat mempermudah orang lain dalam mengomentari maupun bertanya seputar informasi yang telah disediakan. Yang selanjutnya yaitu channels. Nah, channels di sini saya akan melakukan musyawarah dengan ketua RT dan sosialisasi di grup WhatsApp Komplek Gria Duta Asri untuk membahas tentang pengembangan aplikasi yang akan saya kembangkan ini. Yang selanjutnya customer segment, yaitu sasaran utama dari produk ini hanya untuk warga Komplek Gria Duta Asri Palembang. Dan untuk saat ini hanya untuk warga Komplek Gria Duta Asri saja. Mungkin untuk kedepannya akan dapat digunakan untuk warga dari komplek perumahan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu cost struktur, di mana memerlukan biaya internet service provider dan biaya desain aplikasi. Nah, untuk biaya ISP ini merupakan biaya mandiri karena aplikasi yang akan digunakan ini merupakan aplikasi online dan bukan termasuk ke dalam jenis aplikasi offline. Karena terdapat fitur input, output, create ataupun delete di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini hanya dapat digunakan secara online. Selanjutnya itu biaya desain aplikasi. Nah, dalam perancangan aplikasi ini sangat diperlukan dana agar desain aplikasi yang ditampilkan itu menjadi aplikasi yang terlihat ringan di mata, terlihat enak digunakan, dan juga nyaman untuk mata, sehingga tidak memiliki keberatan dalam melakukan pembayaran dalam aplikasi ini. Yang terakhir yaitu revenue streams, di mana 25% uang jaga malam setiap bulannya akan diterima oleh pengembang aplikasi sebagai maintenance dan servis dari aplikasi itu dalam setiap bulan. Oke. Dana di sini sangat diperlukan untuk membuat aplikasi tersebut, baik itu dari segi perancangan, dari segi desain, dan dari segi kerjasama kepada beberapa pihak tertentu untuk menjaga keamanan data. Jadi sangat diharapkan sumbangsi dana untuk pengembangan aplikasi ini agar dapat sedikit meringankan dan menjadi solusi dari masalah yang dihadapi di setiap komplek perumahan yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya harap apa yang saya terangkan saya dapat mendapatkan respon yang positif dari apa yang sudah saya jelaskan. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.